Ini membahas April mission ya toh. Kan kita kan berhubung dari Kartini, kita akhirnya missionnya mau tanggal 21 awalnya. Tapi dari Pak Kresna itu ada acara di tempat misinya Pak Kresna itu tanggal 22 April. Jadi kayaknya kita melok ben soalnya ngurusnya pihak ketiga jadi gampang gitu. Karena ada orang dalam. Menurutku saya lebih mending itu daripada kita mepet-mepet nyiapno waktu ya toh cari tempat juga buat kita melakukan misi gitu. Tapi makanya itu pihak apa jenenge pihak tempatnya Pak Kresna misi iki dia mau sharing gitu tentang tempatnya apa keperluan mereka terus temanya kita apa gitu. Mereka juga memang ada kayak acara buka bersama isinya anak TK sampai SMP gitu. Nah, misalnya kita cukup banyak orangnya, kita bisa bedain acaranya gitu. Antara anak TK nanti misalnya latihan baca nulis, anak SD apa sendiri, SMP apa sendiri gitu. Menurutku sih gitu. Oke. Gimana Sel? Saya lihat saya nggak ada kayaknya. Kalian ada itu nggak? Mau tanya-tanya sih nggak? Tak kasih link tapi aku belum ganti sih. Kayak belum tak ganti isi nih. Iya sih, tapi go. Halo sayang. Halo. Halo sayang. Halo. Halo. Mau tanya. Ini nih ngomong apa kali ya? Hai Seliomski. Ada nih. Loh, cangkrik. Mana tuh? Apa Jo? Jadi gini. Belum. Kok juga orang ngantek muda ini. Jadi gini, kita kan asli itu rencananya mau ke panti asuhan toh Sel buat acara Hari Kartini, cari terus panti asuhan cewek kabeh. Tapi misalnya mepet itu apa kan agak susah toh. Terus tadi itu kebetulan Pak Kresna tuh on, terus tak tanya ya apa? Kan gak usah meeting anjing. Terus aku tanya, ya apa mendingan gimana apa? Ada tempat rekomendasi tempat nggak? Terus kata itu kebetulan tempatnya Pak Kresna itu bukan panti asuhan sih, kayak sanggar gitu. Jadi kayak orangnya datang gitu loh. Itu mereka ngadain acara. Kok apa Ojo? Kok sanggar kok gak ada podcast apa Ojo? Soalnya ini lebih menuju Monik ya, bukan kamu ya. Ini Monik. Aduh, cantik sekali. Aduh, terus habis gitu. Terus siapa namanya Pak Kresna ngomong kan ada acara mereka. Nah mereka tuh kebetulan paling perlu tenaga. Kan kita memang tujuannya juga ngajar toh buat kayak kasih materi. Kan kita kan jadi dimudahkan gitu kayak misalnya kita ngadain misinya deh tempatnya Pak Kresna gitu. Oh hari ini iya orang dalam terus kayak ya kita kenal jadi ngomongnya gampang gitu loh, nggak kayak suster Ancila kapan hari jawabnya 5 jam sekali ngono. Oh iya. Terus jadi kita hari ini mau konsultasi tanya sekalian. Iya, silakan. Mau tanya sekalian keperluannya mereka apa, paling perlu ya apa. Terus kan anak-anaknya dari SD, SMP, sampai TK tuh. Jadi kita bisa pisahin kelasnya gitu loh. Misalnya TK programnya apa, SD apa, SMP apa. Terus ya. Ini tanggal berapa jadi? 21. 22 lah mereka rencana awalnya. Soalnya mereka kebetulan ada kayak acara buka bersama juga gitu. Dirayak no bareng sampai Hari Kartini dan Loh Jo, 22 aku nggak bisa soalnya ntar ada podcast Jo. Kamu juga nggak bisa berarti ya say? Aku nggak berniat ikut sih. Oh kamu jangan gitu nih ada orangnya. Oke. Ya nggak apa-apa Sel. Gimana? Coba tanya orang nih. Soalnya aku sungkannya
Ya coba ya Lek go. Lek misalnya kita mau tanggal 21. Bebel gak berniat ikut katanya. Gak melo, aku gak melo. Oke, gak melok. Aku ya gak melo. Aku ya gak Balas deh, melo. Kak. Enggak penting. Buat Eli, Cok. Bangsat. Apa Jo, Isabel ikut gak? Ya. Ada yang Ya wes oke, Oh. aku gak melo pisan wes. Oke. Ya Pak Caitlin, ada temanmu kah? Isabel mau menyapa. Oh, iya gitu. Halo Caitlin. Ada Gil. Ada Bebe. Kamu gak pernah jalan-jalan, at least Zoom. Zoom. Siapa? Ya, ayo. Caitlyn udah gak sama Susi ya. Kok jangan ngapur anjir. Bukan tadi barengan di Katamaran anjir. Halo Gilbert. Isabel kangen kamu. Bukan aku yang bilang. Bukan aku yang bilang. Siapa Isabel? Halo. Pakai suara. Hai. Panggil nama. Oke. Kesel. Sudah lagi. Gilbert open mic. Gak mau tenang mau itu. Oke, thank you guys. Ini briefing habis gini. Udah sih, selesai sih briefingnya. Kalian mau tanya-tanya enggak? Apa? Aku mau tanya, teknisi sanggare Pak Kresnasi ya apa itu? Oh, itu jadi orangnya itu bukan menetap dan tinggal di sana. Itu kayak apa ya? Kayak jadi orangnya datang gitu loh. Jadi anak-anak kampus. Fokus on me, Oke. oke? Fokus. Itu jadi kayak orangnya datang gitu loh. Kayak apa? Anak-anak kampung gitu, ada kayak satu persekutuan, namanya itu Sanggar Merah Merdeka, gitu. Oh crap, oke. Oke, Mon, kita tanya sekalian, BM mereka bisa tanggal 21. Oh, terus siapa? Jadi orangnya datang, terus anak-anak kampung itu datang, terus mereka ada program terus di situ gitu loh, gitu. Ngerti nggak? Jadi bukan mati asuhan, tapi kayak kampung gitu, anak-anak kampung. Jo, by the way, kamu lihat notice sesuatu di muka aku yang berbeda nggak? Cantik. Cacok. Iya, karena aku hari ini di make upin. Oh ya ampun, Notice, Jo. lo habis IO ta? Iya. Terima kasih kamu Dan udah ini mak lagi. Apa? Bukan aku. Joan. Kamu jangan emos. Maaf ya. Terus gak usah aneh-aneh. Terus Jasmine mau tanya. Aku mikir dan kita ada kayak donasi kita kan nggak bisa kayak semua bentuk buku gitu toh. Dan ada singkas. Dulu lah kalau misalnya pas kita ada asa itu lah mereka kasih parcel toh. Terus ada Hajo. Terus mereka ada toh. Apa sih? Terus ada parcel ada kayak tulisan kere gitu toh. Nah itu ya, misalnya pas kita mau acara nih mereka pikirku ini agak susah sih tapi kayak buat interaktif book gitu. Itu kayak kita kayak tulis kayak jadi setiap anak dibagiin disuruh nulis namanya apa, terus cita-citanya apa gitu-gitu loh. Terus yang bisa ngasih materi gitu. Soalnya enggak lanjut aja. Gimana? Lanjutin. Aku udah gak ada yang penting udah ngomong kan. Buku itu maksudnya berlembar-lembar emang mau berlembar-lembar gitu tuh. Paling kayak lebih banyak kosongnya sih. Paling kayak 5 sampai 10 halaman. Kayak memang buku tipis gitu loh, Min. Kayak gini gitu. Kayak apa ya? Berarti harus no cover juga lah back belakangnya atau apa sih? Bentar ya? Iya, masalah itu. Tapi kayak ya ilustrasinya gambar-gambarnya nggak harus banyak sih, lebih banyak di tengahnya gitu. Kayak misalnya ya ada, kita mau tahu cita-cita mereka ya apa, terus kayak dream book gitu loh. Kayak apa istilahnya? Berarti kamu ke tempat print-printan terus bikin buku gitu atau? Iya. Tapi desainnya dari kalian, maksudnya gitu.
apa? Bisa. Tapi listen kayak kamu mau masuk apa ya? Maksudnya kayak Oh iya. Isinya dari kalian. Kita sing buat. Nanti marketing ambek pelaksana sing tanggung jawab ambek itu. apa? Terus Kasih no deadline. paling kita masih kayak konsep kayak apa? Kayak tema besarnya apa? Kon rame leka ngomongin meeting sayang. Oke. Terus ambek sebenarnya tujuannya kita ke panti asuhan ke tempat ini nanti kita mau kasih materi tuh. Jadi tujuan kan kayak ngajar. Nanti yang difokus kayak buat dokumentasi dan lain-lain itu juga di bagian itu. Nanti kayak baca nulis, kayak diskusi tentang Kartini terutama buat anak-anak yang lebih gede gitu. Ada. Aku udah undang Pak Kresna buat datang jam 8, mungkin ini tak ingetin ya. Terus nanti ini sama orang yang namanya narasumber resmi dari sana itu namanya Pak Heru. Pak Kresna manggil Mas Heru tapi aku gak nyeluk Mas. Abang Heru dong. Iya kon aja sing ngomong ya saya. Iku nanti nanti Heru datang ke sini Heru. Iya. Dia yang kasih di sana. Berarti kita fix di sana. Enggak, dia bilang misalnya mau nentuk lokasi, dia pokoknya mau share sih gitu tentang tempatnya gitu. Aku awalnya mau nentuk lokasi sih itu, tapi dia ngomong wis pokoknya orangnya ngotot hari ini dulu. Ya wis di mari iki sih, terus misalnya nggak cocok ya wis kita cari yang lain. Kresna tentang apa? Pak Kresna sebagai Sudah. Selamat Malam. Malam, Pak. Masih connecting to audio, John. Malam, Pak Johan. Malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Sorry, baru gabung. Nggak apa-apa, ya, baru mulai kok, Pak. Malam, Pak Kresna. Halo, malam. Ya, saya Heru. Oh iya, Pak Heru. Ya, Pak Kresna, malam, Bapak Kresna. Oh, selamat malam, Bapak Dadi. Kamu. Oi, Salia, Monica, Brian, Jonaro, Isabel, Gracia, Kathleen, Jonathan, Zedin. Ya, sampai mana materinya? Kangen nggak, Pak? Kalau saya sih kangen banget ya. Kalau kalian Rindu, rasanya ya? Ya. Oh ya, Pak, mungkin Pak Heru kita kenalan dulu ya, Pak Heru. Jadi kita semua ini dari Together We Act, Pak Heru namanya. Apa itu? Itu kayak komplotan, Pak Heru. Oh, geng-gengan Enggak, ini. Pak. Kita tuh organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan gitu, Pak Heru. Oke. Kita di sini santai-santai ya, Pak Heru. Nggak usah serius-serius, Pak Heru. Kalau serius-serius tegang-tegang nggak enak, Pak Heru. Saya udah nyantai nih pakai rok. Sebat. Sensor. 17 plus udah. Emang kuliah kita nih, udah 17 plus semua, Pak Heru. Nggak apa-apa, Pak Heru. Santuy living, Pak Heru. Ya. Nah, jadi Johan gimana, Johan? Bisa menyampaikan maksud tujuannya di Zoom meeting ini gimana? Oh iya, Pak. Jadi hari ini kita mau dengar dari Pak Heru tentang Sanggar Merah Merdeka ini gitu. Terus kami juga mau kayak tanya-tanya keperluannya dari pihak sana gimana, terus tentang acaranya. Ya, selamat malam semua.
intinya nggak formal ya. Dibuat santai. Jadi Santai, Pak. ya sanggar ini sebenarnya komunitas yang berdiri atau didirikan oleh naungan Romo-Romo CM. Yayasannya itu Yayasan Kasih Bangsa Surabaya. Namun saya dan kebetulan ada Pak Krisna juga itu di divisi Sanggar Merah Merdeka. Divisi Sanggar Merah Merdeka itu lebih fokus ke anak-anak. Tetapi kalau bicara soal sejarah, kami itu dari tahun 99 tahun 2000 pasca krisis moneter. Nah, kebetulan kami dulu sampai 2012 terakhir itu kami fokus ke anak jalanan dan sebagainya, baru karena Surabaya mengeluarkan aturan untuk pelarangan anak jalanan, pengemis, gelandangan dan sebagainya, akhirnya kami lebih fokus ke masyarakat atau kampung pinggiran. Kampung pinggiran itu apa? Kampung-kampung yang punya dampak sosial, dampak ekonomi dan sebagainya, seperti konflik atau secara legalitas tanah itu berstatus ilegal. Termasuk kami yang di Thales itu kan di samping atau kalau tahu stasiun Wonokromo, kami itu di seberangnya atau di sebaliknya atau di belakangnya. Nah, dulu sebelum 2 tahun atau 3 tahun kemarin, stasiun Wonokromo itu kalau malam, kalau stasiunnya memang operasionalnya kan kereta api, tetapi di area situ biasanya ada PSK, Wardi dan sebagainya. Nah, kami mendampingi kampung Thales ini karena pertama status tanah mereka ilegal, mereka menempati tanah milik PJKA. Yang kedua, masyarakat atau PSK termasuk waria dan sebagainya itu tinggalnya juga di situ. Nah, kami kan juga melihatnya adalah anak itu menjadi salah satu hal yang harus kita selamatkan karena lingkungan yang tidak sehat. Kenapa dibilang tidak sehat? Karena semacam apa ya, dalam konteks perkembangan anak itu kan juga kaitannya dengan anak lebih mencontoh, anak juga belajar dari melihat dan sebagainya. Kami mencoba untuk mengatasi itu dari aktivitas-aktivitas kegiatan belajar. Supaya apa? Mereka juga mendapatkan yang namanya sisi-sisi hal positif, walaupun di dalam kegiatan atau mereka lingkungannya kurang baik atau lingkungannya negatif dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan itu ya ada pendampingan belajar, ada kalau bicara sebelum pandemi kami banyak, ada pentas, ada membuat kerajinan dan sebagainya. Lalu orang tuanya juga kami berikan edukasi tentang psikologi perkembangan anak dan sebagainya supaya mereka walaupun di dalam komunitas yang dikatakan miskin misalnya karena status sosial, karena status, tetapi mereka juga bisa memberikan perhatian, minimal perhatian ke anak-anak mereka supaya anak-anak mereka itu juga tumbuh kembangnya menjadi tumbuh kembang anak yang baik. Ya, ringkasnya seperti itu sih. Begitu. Ini kalau misalnya yang Hari Kartini itu dirayakan bareng sama Hari Bumi ya Pak, tanggal 22, benar ya Pak? Nah, sebelum pandemi itu memang karena pandemi ya, jadi ya kita tidak bisa menyalahkan keadaan gitu kan. Sebelum pandemi memang kami ada banyak aktivitas berkaitan dengan Kartini ini kan soal emansipasi wanita ya. Sehingga bukan hanya wanita itu bukan soal sejarahnya saja, tetapi bahwa dalam kehidupan sehari-hari wanita juga punya peran banyak, termasuk dalam keluarga, ibu atau mungkin dalam keseharian kita, misalnya sekolah itu artinya. Lalu bumi itu kaitannya dengan keberlangsungan kita hidup, termasuk memperkenalkan gimana sih anak-anak juga tahu bahwa apapun yang dia hirup itu berasal dari apa. Bukan soal buminya saja, tetapi bumi itu ada apa saja, yang mana itu membuat mereka juga akhirnya bisa menghirup udara segar. Itu apa yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya itu prinsip-prinsip dasar gimana kita bisa memberikan edukasi.
Nah, misalnya kalau dulu ada menanam, lalu kalau Kartini itu juga keterlibatan ibu-ibu untuk membersihkan kampung, ada menanam bersama dan sebagainya. Itu seperti itu. Lah, di tahun ini sebenarnya kami mau memulai tidak diprogramkan sanggar secara aktivitas gitu. Jadi kalau buka puasa sih biasanya memang setiap tahun kami ada, tetapi ya karena pandemi ini kami baru mulai juga. Jadi kalau buka puasa itu sebenarnya tidak pernah kami gabung dengan Hari Bumi karena kan lain ya. Karena hanya kalau buka puasa itu kan lebih prinsipnya ke agama ya. Tetapi kali ini supaya ada edukasinya, karena bukan hanya sekedar makan atau minum, setelah itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan itu ketika bertemu dengan anak, sebenarnya bukan apa yang mereka bawa dari kita berkegiatan dengan kita terus mereka pulang bawa apa, bukan, tetapi mereka mempelajari apa, itu paling penting. Karena kalau unsur itu hilang, sehingga kita sebagaimana gini, kalian ini kan dari sekolah nih, sekolah itu kan kalau kita bicara soal akademis ya, kita teman-teman lebih mungkin soal ilmu mungkin lebih ya, karena anak-anak kami baru SMP, baru SD, TK, tetapi kalian sudah SMA. Secara keilmuan atau secara pendidikan kalian jauh lebih mumpuni dibanding anak-anak kami lah. Sebenarnya apa yang bisa kalian berikan? Karena gini, anak-anak kami ini kan anak-anak yang dalam tanda kutip faktor pendidikannya mereka lemah. Nah, dikatakan lemah apa? Mereka bersekolah pada sekolah-sekolah yang ala kadarnya. Dikatakan ala kadarnya apa? Misalnya fasilitas tidak memenuhi syarat, misalnya tidak ada komputer dan sebagainya, karena mereka sekolah yang biasa-biasa saja. Terus lalu soal pendidikannya misalnya itu juga kurang memadai. Misalnya contohlah kita sebagai orang dewasa misalnya seumuran kalian misalnya logika kita kan sederhana nih. Misalnya kelas 4 itu perhitungan perkalian 4 kali 4 sebenarnya. Tetapi anak-anak kami tidak. 4 kali 4 itu bukan 16, tapi 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4, baru 16. Ini kan sebenarnya ada masalah apa nih soal pendidikan mereka. Gitu loh, soal sekolah mereka. Kenapa sampai kelas 4 atau kelas 5 saja menghitung perkalian yang sederhana itu pun mereka tidak selesai gitu. Nah, harapan saya misalnya nanti ada model kerjasama, ya saya lebih mensarankan ada edukasi yang bagi saya itu penting. Karena apa? Kalian berangkatnya adalah dari sekolah, bukan berangkat dari komunitas cangkruan atau komunitas kongko-kongko, tetapi ini dari sekolah gitu loh. Dari sekolah itu kan sumber ilmu. Nah, kalian mau memberikan apa nih gitu loh. Bukan memberikan, oh nanti kita berikan jajan, oh itu nanti hal lain, itu hal lain. Karena kalau itu nanti, ya saya bertanya lagi, apakah itu yang diajarkan di sekolah kan gitu. Nah, itu yang menjadi hal yang harus kita sepakati ya, bahwa aktivitas itu tidak harus pertama-tama soal apa yang bisa saya berikan. Itu bukan. Jadi bukan nanti anak menerima apa tidak. Yang penting adalah enggak kita ini saling memikirkan bahwa oh ya kedatangan saya itu memberikan arti, memberikan kesempatan, memberikan perhatian untuk mereka supaya apa? Ada kenangan yang melekat pada kalian gitu. Ya walaupun misalnya kita berinteraksi hanya 1-2 kali dalam aktivitas ataupun dalam sekalipun aktivitas, syukur-syukur ke depannya itu ada sesuatu hal yang dikenang. Nah, kenangnya itu bukan soal kamu memberikan jajan, bukan, tetapi kedekatan antara kalian dengan mereka itu jauh lebih penting. Karena apa? Memberikan kesempatan mereka mengenal kalian itu sungguh luar biasa menurut saya. Dan kalian juga punya kesempatan belajar mengenal mereka itu jauh lebih luar biasa gitu. Karena apa? Di masyarakat pada umumnya saat ini misalnya karena pandemi COVID dalam kurun waktu 2 tahun misalnya, kita ini kan jarang berinteraksi. Dulu atau tugas-tugas dari sekolah, akhirnya anak bisa mengenal banyak hal, bisa bercakap-cakap dengan teman-teman baru dan sebagainya. Nah, ini kan hilang sekarang. Kondisi pandemi ini membuat aktivitas semakin individualis gitu loh. Sekarang apa yang dimanfaatkan game, HP itu yang menjadi
sumber interaksi mereka, dan itu menurut saya ya memang nggak apa-apa, baik kalau itu dipergunakan semestinya. Tetapi saat ini kan mereka terlengah dan terlena dengan game, TikTok dan sebagainya, sehingga interaksi sesama orang itu hilang. Gitu. Nah, saya berharap ada hal-hal yang akhirnya kedatangan teman-teman itu membuat hal-hal baru itu. Bukan hal baru, tetapi mengupayakan hal-hal yang menurut saya itu penting gitu loh, dalam konteks apa ya, tumbuh kembang anak, bahwa anak akhirnya juga bisa, misalnya soal hari bumi misalnya, mereka bisa mengerti apa itu hari bumi, kenapa sih bumi harus dirawat, bukannya sekedar kegiatan ngumpul makan selesai pulang, itu bukan, tetapi ya paling tidak itu ada berapa menit lah untuk mereka belajar, itu menurut saya jauh lebih penting. Jadi konsep kita itu datang itu bukan sebagaimana orang yang memberi, tetapi kita datang sebagaimana orang yang belajar. Sanggar itu bukan karena akan ada yang memberi, tetapi bahwa mereka datang itu karena ada yang akan memberikan mereka ilmu. Itu jauh lebih penting. Itu menurut saya seperti itu. Oh iya Pak, maaf Pak Nyala. Itu kalau misalnya dari organisasi kami ini fokusnya hanya pada Hari Kartini gitu, apa bisa kayak, karena kami nggak ada rencana, karena kayak gimana ya Pak, maaf ya Pak, organisasi kami kan lebih di Karamang, yang kami mau highlight itu kan tentang Kartininya sendiri gitu. Nah kalau misalnya acaranya ini, kalau yang kami ajarkan kepada anak-anak yang di sana itu lebih mengarah ke Kartini dan yang perayaan Hari Kartini dan mengenang ya era Kartini sendiri gitu, itu apa bisa ya Pak? Karena takutnya malah tujuannya dari sanggarnya sendiri nggak tercapai tentang yang Hari Bumi itu. Satu paket Kartini, dan karena ini kan kenapa satu paket? Ini kan soal emansipasi wanita kan. Kalau misalnya nanti emansipasi wanita misalnya, lalu tuh yang cowok-cowok ngapain, ini kan yang juga menjadi hal yang penting. Apa yang perlu mereka pelajari soal emansipasi kan gitu. Lalu misalnya sebenarnya kalau Hari Bumi itu kan hanya sekedar, bolehlah misalnya sekedar memberikan pemahaman kecil dan sebagainya. Lalu kita concernnya ke Kartini sih enggak apa-apa gitu. Tetapi menyelipkan kenapa Hari Kartini itu juga penting sekali, mereka tahu bahwa Kartini juga bisa merawat bumi gitu. Jadi jangan dipisahkan menurut saya, karena ini sebenarnya hal yang bagus, karena bukan hanya soal emansipasinya, tetapi gimana sih emansipasi itu bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari kan itu. Atau Pak Krisna punya ide? Iya Pak, boleh Pak. Kalau dari obrolan dengan Johan tadi itu kan berkaitan dengan Hari Kartininya, yang disasar itu nggak fokus cuma ke soal emansipasi wanita dan mengenal Kartini itu seperti apa, tapi kan juga menggiring anak-anak untuk masa depan kalian itu ada di tangan kalian gitu loh. Kalian bisa mendapatkan menggapai cita-cita setinggi mungkin gitu. Sehingga saya nangkep sih tadi gitu sih, waktu Johan menyampaikan soal ya mengenal Kartini itu sekilas di awal mungkin ya, kenapa yang memperingati Hari Kartini, tapi yang materi pengen dibawa adalah anak-anak masa depan kalian cerah dan capailah cita-citamu setinggi mungkin gitu kan, sesuai talentamu. Kalau misalnya teman-teman ini kreatif ya, saya kira sih pasti kreatif. Beberapa hal itu masih bisa kalian gabungkan. Mungkin isinya memang soal dan segala macamnya, tapi bentuk kegiatan singkatnya, edukasinya juga tambahkan soal masa depan kita itu ya, soal bumi ini, gimana merawat bumi, kenapa bumi perlu dirawat, itu ya bisa diganding-gandingkan gitu. Malah 2 item sekaligus dapat ya. Mungkin untuk anak TK playgroup, gambarnya adalah gambar animasi Bu Kartini nyiram bumi, nyiram tanaman apa-apa, kan juga masuk tuh jadinya, juga tema dari satu. Gitu.
Kalau bayangan teman-teman itu kegiatannya, misalnya ya, Mas Heru, biasanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya waktu itu kan sebenarnya kalau pandemi ini kita punya batasan kan. Oh. Kita memanage waktu itu paling nggak 1 jam. Karena puasa juga. Kalau enggak pandemi ya kita bisa 2 jam lebih kan gitu. Nah, sebenarnya kan nanti kalau saya kan belum tahu juga nih nanti berapa sih anggotanya dari teman-teman itu berapa, dengan kapasitas anak kami berapa, tuh kita menyiasati itu hal lain menurut saya, karena nanti gimana sih ada beberapa tema atau beberapa aktivitas yang berbeda-beda untuk bisa mencakup semua aktivitas semua anak misalnya. Itu kan nanti hal lain, kayak tadi kan ada itu misalnya anak mewarnai sosok wanita itu menyimbolkan Kartini, lalu menanam atau merawat itu sebagai simbol Hari Bumi. Itu kan yang menarik juga, anak-anak kecil seumuran mereka misalnya yang nggak mungkin kita ajak kita berikan kayak semacam pemahaman secara langsung kan, mereka ya harus pelan-pelan melalui edukasi gambar atau melalui bermain. Bermainnya juga dari mana ya, mungkin dari mewarnai itu sambil ngobrol misalnya, apa ini ibu itu kalau di rumah apa gitu. Jadi memasukkan itu dari aktivitas gitu. Jadi aktivitas tidak harus diformalkan, harus dikumpulkan kita, tetapi saat mewarnai pun itu kesempatan kita memberikan edukasi. Kenapa tanaman itu harus disiram, itu kenapa? Nah itu kan mereka punya jawaban yang mungkin menurut kita sebagai orang dewasa ya jawaban nyeleneh, tetapi itu salah satunya untuk belajar mereka bicara juga gitu, bukan hanya sekedar. Jadi dalam aktivitas ini sebenarnya banyak hal yang sebenarnya kita capai atau kita inginkan melalui bentuk aktivitas. Misalnya anak berani bicara setelah mewarnai, ayo tunjuk mereka maju ke depan untuk cerita ini gambar apa, ini kan hal menarik. Lalu itu di video atau apa, itu kan sebenarnya kita ini tidak harus yang sedetail apapun, tetapi bahwa di situ ada unsur pembelajaran itu yang harusnya kita sepakati. Jadi menurut saya tidak harus yang begitu ribut-ribut, tetapi bahwa ada edukasi yang kita berikan, lalu anak-anak ada sesuatu yang dipelajari, itu ya, menurut saya sudah penting itu. Maksud saya untuk yang kelas SD SMP, kalian bayangan kalian ya teman-teman, semisal akhirnya jadi kegiatannya itu kan untuk adik-adik sangat bisa disederhanakan tuh, yang TK PAUD itu tadi mungkin dalam ruangan. Kalau bayangan teman-teman, kalian bakal membagikan kegiatan itu hanya sekedar satu arah, memberi materi, atau juga ada dinamika games edukatif untuk mengenalkan Kartini sekaligus kayak gimana sih merawat bumi dinamikanya. Itu karena rencana awal dari organisasi kami kan tentang Kartini ya Pak. Jadi kalau yang Hari Bumi kami belum mikir-mikir itu. Jadi tentunya ada game. Mungkin kami buat perlombaan ringan gitu. Misalnya kalau anak-anak SD, misalnya biar nggak terlalu berat-berat, misalnya lomba baca puisi atau gimana gitu. Kita juga mau tahu potensinya mereka sebesar gimana gitu. Terus kalau anak-anak SMP mungkin kita bisa ajak diskusi Pak tentang bagaimana mereka terhadap tema emansipasi gitu, atau kayak kesetaraan gender secara umum gitu. Sebenarnya itu yang ingin kami ajarkan gitu. Kalau tentunya pastinya interaktif Pak, kita nggak mungkin cuma ngajarin terus mereka cuma mendengarkan, itu kan tentunya membosanin gitu. Terus mungkin ada game-game juga. Kalau anak TK kan mungkin kalau diajak ngomong-ngomong kan agak susah gitu. Mungkin yang lebih praktis aja, misalnya ngajar baca tulis atau gimana, atau mungkin kalau mereka ternyata mereka semua sudah bisa baca tulis atau gimana, kita juga bisa. Ya mungkin tadi Pak Kresna ngomong mewarnai gitu, itu juga ide yang oke gitu. Nah, menyelipkan kita maunya gimana Pak? Menyelipkan materi dalam acara yang mereka bisa mengerti edukasinya apa, pelajarannya apa, dan mereka
mereka bisa berpartisipasi dalam itu gitu Pak. Tentunya seperti itu. Mantap Joan. Tapi saya, Mas Heru, iya. itu kalau misalnya anak-anak ini tim ini bikin dinamika kelompok terus kegiatan misalnya games kecil, boleh nggak? Maksudnya area kebunnya kita terus sampai depan sanggar ini kan lumayan luas loh, anak-anak beraktivitas itu. Apa perlu HNRT gitu Mas Heru? Nggak harus, nggak harus. Ya saya sih tertarik ya kalau soal tempat sih nanti kita bisa pikirkan ya. Karena nanti kan kita juga tim sanggar juga harus ngobrol dulu untuk kapasitas ruangan itu apakah harus semua anak atau nanti bisa separuh. Nah, itu nanti di sini. Lalu kalau gimana? Maaf ya Pak. Karena waktunya ini ternyata Zoom-nya nggak unlimited, mau ganti link. Maaf, jadi boleh masuk di link di chat ini nggak? Pindah tempat. Boleh. Oke. Ya, makasih Pak. Iya. Tolong. Di Zoom kelas tadi. Lah ya Pak, ya Kak. Oke, ini. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Iya, santai aja. Ada apa caranya? Klik. Oke. Maaf Pak, boleh dilanjutkan tadi? Ya, sampai sudah menyiapkan ini ide liar ya, tapi maksud saya baik juga sih kalau nanti saya coba menyampaikan dulu. SMP kami itu beberapa kali sudah diedukasi oleh teman-teman Ciputra, termasuk ada Pak Krisna juga yang membantu kami untuk mereka menindaklanjuti apa yang sudah mereka lakukan. Kalau misalnya nanti saya boleh, misalnya melibatkan kalian untuk ini juga saya kira bagus. Mereka itu seringkali membuat kayak edit video itu. Sebenarnya saya tertariknya gini, bisa nggak kita nanti misalnya ada Zoom, misalnya nanti kita disepakati bahwa ini ada kerjasama untuk kegiatan ini. Nanti kita Zoom dengan anak-anak SMP itu, lalu buatkan mereka semacam panduan untuk mereka membuat aktivitas yang ada unsurnya emansipasi wanita dan Hari Bumi melalui video yang mereka buat, supaya di libur sekolah mereka itu mereka juga akhirnya produktif gitu loh. Di satu sisi mereka juga akhirnya kegiatan SMP itu sudah dimulai, tidak harus kita buatkan acara lagi, tetapi acaranya mereka, kegiatannya mereka adalah sumbangsih untuk video itu gitu loh. Ini sih ide, mungkin Pak Krisna bisa nambahi, maksud saya gimana? Nangkep nggak guys? Nangkep kan? Jadi di sini itu kan ada beberapa kategori usia tuh. TK PAUD itu satu grup. Terus kelas 1, 2, 3 itu satu grup. 4, 5, 6. Terus SMP. Nah, yang teman-teman SMP itu sudah dapat banyak materi kayak pembinaan, termasuk juga editing video. Itu maksudnya apa yang kalian sampaikan untuk anak-anak SMP itu bisa jauh hari, bahkan sebelum hari H tanggal 22 itu. Kayak kalian ngasih modul sederhana
guys, bikinlah video dengan durasi sekian, temanya ini. Sekarang kasih contoh, itu nanti dikumpulkan dan ditayangkan waktu hari H tanggal 22 misalnya. Nanti kita saling melihat mereka. Bisa, contohnya, salah satunya. Itu maksudnya kami melanjutkan dari programnya yang sebelumnya anak-anak SMP ini ada sama UC Pak atau Ciputra ya? Enggak melanjutkan sih, dalam artian khususnya enggak melanjutkan seperti itu, hanya mengembangkan gitu loh, mengaitkan ini dengan tema skill yang mereka dapat, itu sekalian masuki tema ini, lalu mereka menghasilkan produk. Itu maksudnya. Kalau saya boleh tanya, sebenarnya dari video ini seperti apa Pak? Karena maksud saya pertanyaannya, apa harus anak-anak ini diminta untuk buat video? Karena sebenarnya dari kami sendiri juga nggak pernah gimana Pak, berencana untuk minta buat video gitu Pak. Intinya gini, bukan soal ini kan momen Hari Bumi, lalu dengan Kartini. Anak SMP itu kan terpisah dengan anak SD karena dengan jarak usia dan sebagainya jelas materinya lain. Benar. Nah, SMP ini itu sebenarnya bisa diberdayakan dan bisa memancing mereka lebih kreatif supaya mereka bisa ada sumbangsi untuk mereka akhirnya menyuguhkan suatu karya melalui video misalnya, karena mereka sudah punya basic dari edit video itu. Nah, kita hanya memancing itu dari misalnya kalau misalnya nanti kita bisa belajar bareng, nanti Pak Krisna juga bisa membantu. Misalnya kita ada Zoom, kita undang mereka, lalu kita sedikitlah memberikan gambaran kaitannya dengan Kartini, emansipasi itu, Hari Bumi lah. Lalu ada pancingan, bisa nggak teman-teman ini membuat karya, video, atau poster atau apapun yang menunjukkan emansipasi dan kepedulian terhadap ini kan gitu. Hanya itu saja sebenarnya. Toh itu nanti karya mereka itu mau dipakai teman-teman, tapi kalau kami pakai karena itu bagian dari pengembangan mereka bahwa ada sesuatu hal yang mereka tindak lanjuti dari aktivitas sebelumnya gitu loh. Daripada kita membuat aktivitas sendiri yang akhirnya misalnya diskusi dan sebagainya, mentoknya apa, aplikasinya apa setelah itu itu. Nah, itu kan kadang-kadang kita tidak memikirkan, yang penting ada edukasi selesai itu enggak. Kalau kami mencoba untuk peduli, kan setiap anak ini kan sebenarnya punya kelebihan masing-masing untuk menyikapi Kartini itu apa gitu loh. Ya, terus Hari Bumi itu apa, tapi level SD itu belum bisa. Nah, SMP sebenarnya SMP SMA itu sudah bisa menuangkan itu dari kebiasaan mereka, naluri mereka, dari kehidupan sehari-hari mereka lah. Itu yang kita rangsang supaya apa? Mereka ada kreativitas yang muncul. Nah, itu bisa disuguhkan melalui edit video itu supaya apa? Bisa mereka di bulan puasa ini, walaupun libur sekolah, mereka akhirnya ada hal yang bisa dipakai untuk mengisi aktivitas, bukan hanya ngegame kan gitu. Ya ini sih permintaan sederhana yang mungkin kita akhirnya nggak harus mikir nih kegiatan SMP, syukur-syukur nanti SMP malah bisa terlibat di kegiatan itu dan membantu teman-teman tanpa harus mereka bingung aktivitas mereka, karena aktivitas mereka sudah terselesaikan gitu. Jadi malah nanti kolaborasinya antara SMP dan teman-teman untuk ngolah acara itu. Nah, nanti keterlibatan teman kan malah pikirku seperti itu sih sederhananya. Jadi SMP sudah kita garap lebih awal, lalu yang pas acara kita lebih garap yang SD-nya, lalu SMP dilibatkan dalam aktivitas itu entah sebagai pendamping anak atau apa yang bisa kita berdayakan mereka supaya akhirnya mereka juga tidak hanya kayak kalau nanti gini loh, kalau nanti terlalu banyak misalnya TK-nya sendiri, SD-nya itu dari 1 sampai kelas 6 harus gini, belum lagi SMP kan gitu, malah terlalu banyak dan kita juga akhirnya fokusnya kurang. Nah, kalau SMP ini kan sederhana, kitanya paling setengah jam kita ngumpul kayak gini, lalu kita sharing-sharing, kita suguhkan itu, lemparkan itu, ya kita tunggu hasilnya dari mereka selesai.
Lalu hari selanjutnya untuk aktivitas, ya mereka nanti diberikan tugas membantu teman-teman, kan gitu. Itu kalau saya boleh tanya tentang acaranya sendiri dari pihak sanggarnya, kasih waktu itu memang hanya 1 jam ya Pak untuk acara kami keseluruhan. Ya sebenarnya tidak hanya 1 jam, tetapi dalam aktivitas belajar itu kami hanya 1 jam. Jadi setiap hari sebelum kami libur itu kan mereka ada shift, 2 shift, 1 hari itu setiap 1 shift itu 1 jam. Tetapi karena ini kan kegiatan di luar pembelajaran belajar ya, sehingga itu nanti tinggal kita sepakati butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan kan gitu. Jadi itu kan tergantung nanti. Kalau lama-lama juga nanti tidak baik juga kalau misalnya harus 2 jam dan sebagainya. Apa kegiatan yang bisa sampai mengakomodir 2 jam itu kegiatan seperti apa? Ini kan juga penting nanti. Oke. Kalau saya boleh tanya-tanya Pak, ini kan anak-anaknya dari TK, SD, SMP ya Pak. Itu kalau untuk rasio yang hadir cewek sama cowoknya gimana ya Pak? Lebih banyak cewek kah atau cowok? Hampir rata-rata hampir sama sih ya. Saya sih ada absennya, cuman ya lupa. Tapi memang hampir sama rata-rata. Kalau yang TK PAUD itu yang banyak ceweknya, kelas 1 itu cewek cowok hampir rata, kelas 2 itu malah cewek semua, kelas 3 itu cewek semua, cewek 1 banyak cowok, kelas 5, kelas 6 itu rata-rata lebih banyak cewek. Kalau SMP ya rata, hanya 4-5 anak itu. Kalau kayak mereka sendiri ketertarikannya mereka sekarang ini memang kayak di edit-edit video gitu-gitu atau kayak gimana Pak secara umum? Misalnya dari anak TK sama SD ketertarikannya apa, SMP sendiri ketertarikannya apa gitu? Kalau seperti itu memang kalau yang SMP memang kami kenalkan kan karena mereka usia mereka adalah usia untuk dikembangkan. Tetapi kalau untuk yang SD kami baru memulai untuk memberikan edukasi itu kan soal komputer. Itu kan SD kelas 4 sampai 6 itu. Tetapi kalau yang kecil itu memang belum kami kenalkan karena memang usianya belum menurut kami belum. Faktor pandemi ini kami juga tidak bisa neko-neko atau membuat aktivitas yang lain selain belajar, misalnya membuat kerajinan atau membuat apa itu memang belum. Jadi ya rata-rata sih kalau soal ketertarikan ya yang kita berikan pasti mereka tertarik. Yang penting di situ ada unsur-unsur game, lalu ada sedikit-sedikit kaitannya dengan beraktivitas, ya mereka akan tertarik. Tetapi kalau secara spesifik kami sih belum sih. Oke Pak. Kalau tanggal acaranya mungkin kita juga sekalian cross check kayak dari pihak organisasi dan itu biar kita bisa mulai atur-atur acara. Kalau tanggalnya sudah pasti tanggal 22 ya Pak? Ya, Bisa. tanggal 22. Karena Andai kami Sabtu Minggunya enggak bisa. Karena kami di JKBS itu ada acara untuk edukasi. Oh, oke. Andai kata tanggal 21 pun juga nggak boleh ya Pak? 21. Saya belum lihat jadwalnya sih kalau tanggal 21 ya. Oh, oke Pak. Itu tadi kesimpulannya kalau misalnya kami mau membuat acara yang paling bisa tanggal 22 untuk waktu bisa disesuaikan dengan pihak sanggar. Terus yang jelas kalau waktu itu menjelang maghrib atau menjelang jam 6. Karena waktunya nanti kan ya karena kan acara nanti ditutup dengan acara buka bersama atau makan. Jadi jelas kegiatannya akan sore, tidak mungkin siang atau pagi. Oke Pak. Terus jadi sekitar maghrib waktunya mungkin sebelumnya ya Pak berarti ya penutupannya ada ya. Kalau maghrib itu sebenarnya jam 17 ya 5:30 itu selesai.
Jadi kalau berhitung dari 5:30 misalnya 1,5 jam ya kita mulai dari jam 4. Kita akan mengumpulkan anak-anak dari 3:30 misalnya. Ya kayak gitu. Oke, Pak. Berarti mungkin waktunya 1 jam 2 jam. Kalau kami ada materi mungkin kita bisa konsultasikan dulu ke bapaknya gitu ya. Tadi ngelurusin yang Hari Bumi juga, berarti kalau kami setuju dan akhirnya buat acara dengan pihak Sanggar, kami harus menginkludkan tentang Hari Bumi juga ya Pak? Gitu. Intinya gini loh, ya sebisa mungkin supaya tidak terpotong karena nanti kan momen ini sangat bagus untuk mengedukasi anak-anak itu loh, antara emansipasi dan kepedulian terhadap menurut kami ya itu bagus semua gitu. Jadi kalau dipotong nanti kami repot juga ketika harus mengedukasi lagi kan. Karena kami kesempatan ngumpul ya hanya ini karena libur sebenarnya. Oh gitu Pak. Oke. Mungkin kalau dari Celia ada pertanyaan tambahan Celia? Gini Pak, saya lumayan agak bingung tentang editing itu Pak. Soalnya dari kami sendiri, kami belum ada plan, masih benar-benar biru tentang editing ini Pak. Jadi bisa tolong dijelaskan sedikit tentang yang editing itu Pak. Tenang Celia, jangan gelisah. Tenang, saya udah membara-bara ini Pak, nggak bisa tenang ini Pak. Iya. Soal skill editing, kalian nggak ngajarkan mereka ngedit video, enggak perlu ngajarkan mereka bagaimana membuat video yang baik, enggak. Kalian hanya membuatkan panduan kontennya. Teman-teman buatlah video yang di dalam video kalian itu durasi, lalu masukkan misalnya temanya, poinnya harus ada yang Kartininya misalnya, terus harus ada soal kepedulian lingkungan, pesan moralnya apa. Nah, itu bikinlah video kayak gitu. Contoh yang sudah dibikin Celia, yang saya tersentuh ya, yang waktu mereka habis dilatih, terus mereka bikin dari HP, pakai CapCut itu loh. Nah, CapCut anak SMP temai ibu, terus mereka menarasikan ibunya. Ada yang salah satunya ibunya itu jualan gorengan, dia video lalu bikin narasi itu. Wih, saya juga nggak kepikiran bahwa anak di kampung ini bisa bikin video kayak gitu loh kontennya. Jadi kalau kalian bisa bikin giringan, pancingan buat mereka kontennya apa, ya wes mapi wes. Oh, jadi intinya itu kita hanya memberi topik dan memberi konten ya Pak ya? Soalnya tadi saya berpikirnya kita harus mengajarkan sedikit, kita sendiri tuh masih benar-benar nggak bisa ngedit, yang ada malah mereka yang mengajari kita gitu Pak ya. Jadi jadi intinya itu ya pertama-tama kenapa kita mengajak mereka itu kan penting. Maksudnya gini, nggak tiba-tiba langsung nanti minta kamu buatkan ini kan bukan, tetapi ya ada materi yang saya maksud itu adalah materi Hari Bumi dan emansipasi wanitanya itu. Jadi misalnya ada sesi 15 menit untuk ya kita mengedukasi mereka tentang Kartini, lalu Hari Bumi. Lah dari situ apa sih yang bisa kita lakukan sebagaimana kita dari terpelajar atau anak-anak sekolah, salah satunya kita menyuguhkan suatu karya kan gitu. Nah itu lagi kita pancing itu. Jadi intinya adalah ya kita buat materi tentang Kartini. Kenapa kita sebagai seorang pelajar juga harus memahami sejarah tentang Kartini itu apa, lalu kenapa kita juga sebagai pelajar juga harus punya kepedulian terhadap lingkungan. Lah itulah dari situ nanti kita tembak, kasih clue-nya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagaimana kita menunjukkan bahwa kita juga bagian dari siswa atau siswi yang punya kepedulian terhadap emansipasi, lalu tentang merawat atau menjaga lingkungan atau bumi. Nah, apa itu? Ya kan bisa dipancing. Biasanya kalian buat apa gitu. Nah ini obrolan-obrolan itu nanti yang mengarahkan pada suatu karya kan gitu. Hal sederhananya seperti itu. Tapi ya kan tidak mungkin tiba-tiba langsung kita
ngobrol-ngobrol gini terus minta mereka kan nggak mungkin ya. Paling nggak ada materi sedikit lah, Ya, oke. materi tentang Jadi hari bumi jadi itu apa gitu. jadi intinya ingin melanjutkan skill biar nanti nggak terbuang sia-sia gitu ya Pak ya. Jadi kan Nah, skillnya betul. bisa membuahkan produk yang sangat indah. Ya di satu sisi kan kita nggak harus bingung buatkan mereka kegiatan lagi gitu. Iya, Kan iya, oke, paham. kitanya paling kan jam-jam segini tuh mereka kan sudah selesai taraweh itu jam 8. Nah, kita kan ada momen untuk online bersama kayak gini. Nah, kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol, nah, kita mainkan itu. Nah, kan kita nggak ngapa-ngapain, paling hanya kerja untuk membuatkan materi sedikit lah tentang Kartini dan Hari Bumi itu saja. Selebihnya ya mereka mau buat atau tidak enggak masalah. Yang penting kita mencoba untuk memancing mereka berkreativitas gitu aja. Pak, sorry, saya mau tanya, Pak. Kalau misalnya membuat video kayak gitu ya, Pak ya, itu semua anak di sanggar itu punya handphone semua ya, Pak ya? Maksudnya kayak mempunyai bahan dasarnya gitu ya, Pak ya? Ya. Kalau SMP sih punya rata-rata karena kan gini, selama pandemi itu kan jelas karena mereka aktivitasnya online mau nggak mau Online ya. sarana untuk online itu HP. Tapi kalau yang SD memang belum, kami belum memperkenalkan itu. Kami baru memperkenalkan itu SMP. Berarti yang SMP sudah punya semua ya, Pak ya? Jadi sudah memenuhi lah ya, Pak ya? Ya, di Sanggar juga ada komputer kalau misalnya mereka mau pakai untuk Oke. edit itu bisa. Oke, Pak. Terus mana teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, mungkin Brian tadi bilang mau nanya. Iya, nah kok kan bayar kok iki. Malu-malu loh Pak Dewa, malu-malu Pak. Kalian nggak perlu transfer rekening ke narasumber, nggak perlu. Baru kita Paling sampai nggak- sana ya Pak yo. Iya. Enggak berapa. Terus apa ya Pak? Mungkin yang Ini, perlu guys. kita tahu apa lagi Pak tentang Ini. sanggar ini Pak? Prinsip pemberdayaan, guys. Jadi ketika misal nih ya akhirnya kalian jadi bikin acara di sini, Celia dan teman-teman. Yang anak-anak SMP itu sebenarnya kita siapkan untuk jadi kader di sini tuh, kaderisasi. Ketika ngajar video tak kirim nggak sih Dek Joan tadi aku ngirim. Sudah Pak, sudah Joan. Bahkan adik-adik itu ngajari temennya sendiri. Ketika kalian melibatkan anak-anak SMP di dunia tanggal 22 itu sekalian kalian ngajari mereka untuk gimana sih bikin kegiatan. Suatu saat mereka akan diminta untuk jadi penggeraknya kampung sini toh untuk bikin kegiatan. Ketika nggak ada kami, mereka bisa bikin sendiri karena oh iya dulu ada Kak siapa namanya Brian, Kak Moni, Kak Jasmine, Elia tuh ngajak bikin kegiatan kayak gini. Ya apalagi kita bikin ini untuk adik kita sendiri di kampung kita. Wah, keren nggak sih? Lalu sih menurut saya keren banget itu. Udah itu aja. Diingat ya Pak ya, diingat mereka gitu ya. Oh, Ya. guyu-guyu tak Pak, senyum-senyum aja Pak Kresna ini Pak. Berbicara lah Pak, berbicara lah. Kangen loh, ini lihat wajah kalian tuh kayak rindu yang mendalam ya. Rindu yang sampai meletup-letup. Belum meledak lagi, belum meledak. Meletup itu lah, ya meledak sih. Loh, meletup kan aku blukutuk. Oh iya ya. Iya lah, Itu kayak kolam renang gitu ya? Pernah tuh deh kolam renang itu. Nah itu meletup berarti. Ya, balik ke topik tadi ya, kok membahaskan iya, bahas blukutuk ya. Oke, back to topic. Maaf ya Pak Heru ya. Biasa Misal lah nih. Pak Krisna. Oh biasa ya, oke. Ya partner in crime di sini. Oke Pak. Kalian di sini datang agak kesiangan gitu ya bisa Bang. Apa-apa, malah enak, nyantai. Anak-anaknya hadir ya Pak, kalau misalnya siang gitu. Ya enggak, sore-sore jam 3, jam 4 gitu. Kalau di info Ya. jauh hari bisa. Ya tergantung Oh. kita sih ya. Maksudnya ini kan karena bentuknya adalah aktivitas yang kita rencanakan, praktis kan sebelumnya kita akan memberikan pemberitahuan atau undangan untuk mereka hadir. Karena tidak mungkin, karena kita kan memang selama ini sudah menginfokan bahwa kita aktivitasnya baru mulai
setelah Lebaran kan itu. Tetapi memang kami tidak memberikan pancingan atau memberikan gambaran bahwa kita akan ada acara buka itu memang tidak ada karena memang tidak diprogramkan. Tetapi karena momen ini juga baik untuk kalau kami agendakan, ya agenda dadakanlah untuk buka puasa kan gitu. Sebelum ada kalian itu memang kami sudah mengagendakan akan ada acara buka puasa. Lalu soal aktivitasnya ya memang belum kami pikirkan karena ya waktunya masih 1 mingguan lah ya. Nah itu kan kami masih cukup waktu untuk perencanaan dan sebagainya. Tapi ya tadi diinfokan kalau teman-teman mau tergabung atau bergabung, syukur-syukur nanti bisa, ya malah bagus gitu. Bisa saling membuat aktivitas bersama, ya belajarlah. Jadi kalian jangan bingung harus aktivitasnya nanti kita yang buat sendiri, enggak. Nanti kita bisa buat bersama-sama. Jadi kami pun juga bukan hanya orang sanggar yang melihat aktivitas, enggak, kami juga akan terlibat. Karena itu bentuk kolaborasi. Kami enggak suka kalau aktivitas itu ketika ini ada aktivitasnya Ciputra kita enggak ngapa-ngapain mah. Kalau kayak gitu nanti terkesannya adalah ya kita kolaborasi. Kalau kolaborasi ya kita ada bagian-bagian tertentu yang akhirnya kita juga sebagai orang sanggar harus terlibat kan. Kalau enggak seperti itu nanti gimana? Bukan kolaborasi lagi. Iya. Kalau itu Pak, kalau acaranya dari sanggarnya sendiri ini ada kayak maksimum orangnya yang datang gitu nggak Pak? Mungkin sekalian kami juga ngatur siapa yang perlu hadir ke sana buat bantu ngajar gitu buat teman-teman TK, SD sama SMP. Yang jelas itu kan kami yang mengundang itu adalah anak-anak yang aktif. Jadi anak yang memang selama ini secara absensi anak itu mereka semangat atau mereka hadir selalu kan gitu ya. Jadi kalau bicara soal anak kami banyak, kami bisa ratusan di kampung itu. Tapi kalau untuk yang hadir ya paling sekitar 40-an lah, 40 sampai 50-an. Tapi itu kan juga kita tidak tahu juga ya, misalnya di hari itu apakah mereka hadir semua, yang saya juga tidak tahu. Tapi yang namanya kita buat kegiatan dan rata-rata kita biasa berinteraksi dengan mereka sejumlah itu ya kita siapkan sejumlah itu kan gitu. Kalau dari kami yang ditanyakan ini soal dari teman-teman yang Isabel, Celia, timnya itu boleh datang maksimal berapa orang ya kira-kira? Saya tadi mau nanya sebenarnya, ini berapa orang nanti rencananya? Atau sebenarnya dari kelompok ini ada berapa orang? 300 ya kemarin ya katanya. Kasih kita. Mana demo? Iya. Lanjut. 320 Pak. Ya apa sih Pak? Terus lagi Pak. 32 hebat sekali kalian. 320 anggotanya. Pak. Kurang 13. Cuma 13. Kalau banyak loh. Kalau lengkap. Iya, banyak itu. Enggak, tapi maksudnya Isabel ini mungkin dari Pak Heru sendiri itu ada batasan nggak, kayak misalnya kan ya prokes ya Pak ya, kan ada beberapa tempat yang emang kayak maksimal segini dan dari ini bagaimana gitu kan. Kita ingin menghormati saja nih, Pak. Gimana Pak Ya Heru? sih, pada prinsipnya kalau masih sekitar kami masih tidak masalah. Oh iya Pak. Nanti kan kita juga akan sharing-sharing dulu dengan tim sanggar. Lalu enaknya gimana, apakah semua didatangkan, kalaupun tidak itu kan nanti berarti prioritas kita itu hanya anak-anak tertentu, misalnya sejumlah anak yang kita sepakati misalnya. Karena kalau soal lain-lainnya karena kita terbentur pada sarana ruang sebenarnya. Oh iya. Kalau itu Pak, mau tanya, kalau dari segi materi, apa dari kami itu dalam bentuk apa gitu? Soalnya organisasi kami kan sering buka donasi gitu Pak. Mungkin kalau dari pihak sanggar perlu bantuan secara materi, kami juga bisa bantu menggalang dana gitu, atau buku-buku atau kayak gimana gitu Pak. Makan ikan sudah mulai habis. Oh enggak, teman-teman kalau main ke sini itu anak-anak itu kan sarananya meja
ini meja kayak gini nih. Iya. Ya, kita pakai celana pendek nih ya. Nah, meja kayak gini nih beberapa wis mulai rompal, Oh, lucul gitu. Maka enak kalau misalnya ya mungkin kalian kesini ya atau lihat situasi. Bukan dari kami yang ngomongkan, tapi Kami- lihat iya ya. Pak. oh iya, kami yang survei gitu ya Pak. Iya nih. Oh, Oke. atau ada ide gitu intinya ya. gini. Intinya Lanjut. supaya teman-teman punya sedikit gambaran soal pemberi, karena kami sebenarnya juga apa ya, bingung ya kalau ditanya butuhnya apa gitu kan, juga repot karena semuanya kami butuh, tidak ada yang tidak kami butuhkan, tetapi kebutuhan itu apakah menjadi kebutuhan yang produktif itu juga harus dipikirkan. Lalu pemberian itu apakah akan berdampak pada pemberian yang membuat anak ketergantungan atau tidak, itu juga penting. Jadi kami tidak membiasakan dengan pemberian instan yang nanti ketika selesai kegiatan itu anak membawa pulang sesuatu. Itu kami memang jarang sekali. Supaya gini ya tadi yang supaya mereka datang itu bukan karena oh nanti kalau saya ke Sanggar mendapatkan apa, bukan. Tetapi saya ke Sanggar belajar apa, itu penting. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalaupun kami misalnya besok buka puasa ya karena memang ada momen buka puasa, dan kalau namanya orang satu hari sudah berpuasa ya pasti ada makan dan minum, itu pasti, karena itu memang beda dengan kegiatan-kegiatan lain. Misalnya mereka nanti entah dimakan di situ, entah di bawah, ya kami akan menyediakan itu. Tetapi itu bukan apa ya, semacam beraktivitas lalu mendapatkan apa, bukan, karena memang ini momen, karena beda momen. Iya. Kalau misalnya yang buka puasa itu, kami boleh perlu menyiapkan bantuan untuk kayak makanan dan minumannya, atau dari kampungnya sendiri biasanya ada tradisi gitu Pak? Beda ya. Ini karena ini aktivitas yang kita rencanakan. Jadi aktivitas yang benar-benar murni dari kami yang mengadakan, sehingga bentuk makanan yang nanti akan dimakan dan sebagainya dari anak-anak itu kami yang menyiapkan. Rencananya seperti itu. Beda dengan kayak pondok Ramadan dan sebagainya. Kalau di muslim memang ada namanya pondok Ramadan, mereka pakai bekal-bekal sendiri, bawa-bawa sendiri, itu beda begitu. Kalau misalnya punya rencana pengen support di situ, ya silakan. Ini saya tidak menawarkan. Ini kan kepentingannya adalah kembali lagi ke teman-teman bahwa aktivitas ini tidak ada unsur paksaan, tidak ada suatu permintaan yang sekiranya itu akan membuat teman-teman menjadi berat. Jadi Iya, Pak. intinya kami ada cara seperti itu, ya memang ada makannya. Jadi sebelum berbuka puasa itu biasanya disiapkan namanya itu adalah makanan ringan atau minuman ringan untuk membatalkan puasa. Lalu setelah itu selesai baru ada namanya makan bersama. Ya makan bersama berarti isinya adalah makan ya pasti nasi kan gitu. Kalau Indonesia masih cenderung makannya nasi ya segitu. Oke. Mungkin dari kami secara internal mungkin konsultasi dan diskusi dulu. Terus nanti kalau misalnya programnya sudah jadi, kami konsultasikan kembali juga ya Pak. Kami sesuaikan waktu, kami sediakan waktu juga untuk survei, kami bisa lihat terus kenal juga sama teman-teman yang di sana, terus tahu ketertarikannya mereka apa, dan biar kita bisa tahu apa yang mereka ingin ketahui dan apa yang mereka ingin istilahnya apa yang kita bisa ajarkan kepada mereka gitu ya Pak ya. Ya intinya kehadiran sebelum ya syukur-syukur nanti jangan mepet dengan misalnya disepakati akan bekerja sama berkolaborasi dengan kami ya jangan waktu mepet dengan aktivitas ya, maksud saya mengenal itu kan supaya gini teman-teman tahu bukan sanggarnya, karena sanggar atau tempat atau wadahnya saja, dan bagi kami kalau wadah itu tidak perlu dikenal karena dengan sendirinya akan terkenal itu, tetapi bahwa kepedulian teman-teman, kehadiran teman-teman itu subjeknya itu siapa, itu penting. Subjek itu dari mana, seperti apa itu penting lah. Makanya kehadiran teman-teman itu nanti adalah mengenal subjek itu.
mengenal lingkungan itu. Nah, kalau sanggar itu hanya wadahnya, jadi hanya Oke, tempat untuk berkumpul gitu. Jadi nanti ya salah satunya adalah main ke kampung anak-anak supaya tahu Benar-benar. namanya anak-anak ini kayak gini toh, lingkungannya kayak gini gitu. Jadi supaya teman-teman itu akhirnya tahu kenapa teman-teman memutuskan berkolaborasi dengan kami itu punya gambaran detail bahwa oh iya bahwa kita juga terlibat di sana itu ada artinya gitu, bukannya sekedar kami ada event terus lalu kami mencari lembaga terus akhirnya kita membuat kegiatan, bukan, tetapi karena memang benar-benar saya melihat sendiri kondisi itu dan salah satunya untuk membantu mereka ya dari sisi edukasi itu. Oke, Pak. Berarti kalau misalnya untuk survei, Pak, waktu yang paling ideal juga buat yang ada member-membernya, ada kayak anak-anaknya juga, terus kami bisa mengelilingi kampungnya sendiri, itu kira-kira jam berapa dan kapan gitu? Biasanya sehari-harinya seperti apa ya, Pak? Kalau kapan itu setiap waktu ya. Kalau misalnya siang-siang gitu nggak masalah ya, Pak? Kalau siang itu menjadwalkan karena kami ada beberapa terbentur karena harus ngantor kan. Misalnya hari Selasa, Kamis, Jumat itu kami tidak bisa diganggu kan gitu. Iya. Kalau sore ya bisa, misalnya sore. Kalau siangnya siang jam berapa sih rencananya? Masih belum sih, Pak. Masih cuman tanya-tanya aja. Mungkin biasanya kalau kami gerak-gerak mungkin karena kami semua sudah libur ya, Pak. Jadi mungkin jam 12-an gitu sebenarnya. Tapi kalau nggak, kami menyesuaikan dengan sanggarnya sendiri ya sana. Nanti Tapi mungkin janjian lagi. Ini sih sebenarnya kalau saya sih mau bertanya ya. Iya, Pak. Waktu kalian fleksibel atau enggak gitu loh. Kalau fleksibel sebenarnya baik kalau menjelang buka puasa. Oh, baik Jadi untuk kita buka main puasa. di ya, Pak, kampung itu Ya. ya syukur-syukur nanti ada jual apa di situ, gorengan atau apa kalian beli ya sambil mereka berbuka kita beli makanan di situ. Non muslim misalnya yang kita bangun itu adalah rasa itu, gimana kita saling merasakan gitu. Jadi bukan hanya datang menjenguk terus lihat ya, bukan, tapi maksud saya adalah ya juga meluangkan ya. sedikit waktu setengah jam atau 1 jam di situ sambil ngobrol-ngobrol atau apa itu hal lain ya menurut saya, karena di situ ada sesuatu hal yang kita pelajari dari kehidupan sehari-hari mereka itu. Ya kalau jam-jam antara ya misalnya kita ketemu di sanggar jam 5 ya kita ke kampung nanti setengah jam itu sudah berbuka. Nah, kita nanti ya teman-teman setengah jam lah untuk tidak minum tidak makan. Kalau yang ngerokok ya jangan ngerokok dulu gitu, saling menghormati, lalu nanti jam buka baru kita di situ sambil melihat orang buka puasa, kita sendiri juga ikut berbuka walaupun kita tidak menjalankan kan tidak masalah. Tapi rasanya itu lain. Kalau gitu mungkin dari menjelang buka puasa, jadi mungkin lebih sore lebih baik ya, Pak, sama untuk tasnya dan lingkungannya gitu. Oke. Ya, untuk jam-jam segitu anak-anak malah ngumpulnya banyak. Oh karena ya. mereka persiapan. Oke. Mungkin kalau hari kami diskusikan lagi ya, Pak. Kalau hari ini kami nggak bisa nentuin waktunya kapan. Nanti mungkin dari kami dulu rencana program dan mungkin cari diskusi-diskusi terlebih dahulu, terus kami kabari lagi. Mungkin Pak Kresna bisa kasih ke saya Isabel ya, boleh kasih ke Isabel kontaknya ya, Pak ya. Kontaknya Pak. Ya ini Isabel. Arang budal di luar negeri kayak ketok. Oke, nanti saya minta kontaknya Pak Heru mungkin boleh ya, Pak? Boleh. Ya, boleh. Oke. Kontak istrinya juga saya free, bisa. Kontak motornya juga bisa. Nyaman. Oke, Pak. Ini karena waktu meetingnya juga sudah menipis. Kita mungkin hari ini kita sampai sini gitu, Pak? Ya, betul. Bagus. Oke. Kami Boleh. Diskusi lagi. Terus ke pihak sanggarnya juga. Oke. Siap. Sebelum ditutup dan kami pergi, boleh nggak foto bareng? Ini momen. Boleh. Footbar ya, Pak ya, footbar ya. Iya, footbar. Ayo. Footbar. Ayo Isabel. Brian nampak makin ganteng gitu.
Oh iya, ini Jonathan Jedin. Makanya. Iya, iya, oke. Satu. Pacar ya. Duh, kamu tuh nggak usah aneh-aneh no. Dalam Jojet sampai kaget rek sakno Jojet. Udah. Enggak. Disuruh Yang Jojet mana? sekarang Bapak di depannya Pak Kresna loh. Jempol, Pak, Dua. jempol. Oke, Pak boleh. dihitung Pak dihitung Iya. Pak. Iya, tak hitung. Gracia Jasmine. 1, 2, 3. Standard style. Ya. Kalian juga Mantap. boleh. Betul. 1, Tuh, 2. lagi Pak. Hah? Oh, Tuh, lagi lagi. Pak. Yo lagi. Ini. Kirim nang dia. Kirim saya. Tuh. Ah, ini butuh laptop baru nih. Bentar, laptop satu. Iya, Pak. Wes perlu detik, Pak. Pak. Ini satu. Ini benar 1, 2, 3. Terima kasih waktunya, Pak. Halo Pak Kresna. Yuk. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih semua ya. Terima kasih siapa Pak itu Heru, terima kacamata kasih. nih? Pak Kresna, Iko terima ya? kasih. Terima kasih. Sama-sama. Pak Kresna. Terima kasih ya. Dadah. Kalau nikah Ya, udah muncul saya ya. jumlah ya. Apa Pak Kresna? Apa Pak? Celia duluan. Lek nikah undang-undang. Oh iya, Siapa tahu iya. Besok Celia lulus nikah SMA Pak, langsung besok Pak. nikah. Besok iya Pak, ya apa Pak? Kita undang ya. Oh, tiba-tiba sinyalku langsung